Halo semua, Syarif di sini. Kali ini kita akan lanjut materi berikutnya, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, ini merupakan materi terakhir di semester 2 ini. Oke, langsung aja. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dulu. Oke, kita mulai ya, yaitu materinya tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, nah sebelum kita belajar turunan fungsi trigonometri ini, kita harus ingat-ingat dulu prasyarat atau materi yang harus kita ketahui untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri itu. Apa aja? Yang pertama mulai dari turunan fungsi aljabarnya. Nah, kelas 11 kalian udah belajar turunan fungsi aljabar kan? Kayak gimana? Nah, ini rumusnya ya. Kalau ada fungsi Y sama dengan AX pangkat N, nah maka turunannya atau kita sebut Y aksen ya. Jadi turunan itu lambangnya aksen gitu. Kalau Fx berarti turunannya ya F aksen X. Kalau Y turunannya Y aksen. Nah, jadi Y aksennya adalah naksni. Nah, jadi kalau AX pangkat N turunannya apa? Naksni. Oke. Contohnya kayak gimana? Kita lihat contohnya, nostalgia dulu. Nah nih, misalkan ada fungsi Y sama dengan 5X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurang 4X. Nah, maka turunannya adalah ya kita turunkan masing-masing ya, masing-masing suku ini. Yang ini 5X pangkat 3 tadi, naksni, 3-nya ke depan, jadi 3 kali 5, 3 kali 5, 15 gitu kan. Pangkatnya N kurang 1, ini asalnya 3, pangkatnya kurang 1 jadi 2. Oke, nah yang ini sama juga, 2-nya ke depan, 2 ke depan, sehingga pangkatnya kurang 1, 2 kurang 1 jadi X pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Dan terakhir ini min 4X. Nah, ini kan 1 pangkat 1, 1 kurang 1 0. Nah, kalau pangkat 0 itu kan 1. Sehingga kalau pangkat 1 tinggal kita buang aja X-nya gitu ya. Jadi turunan 4X ini adalah 4 ya. Mudah-mudahan masih ingat materi dasar dari turunan fungsi aljabar ini. Nah, yang berikutnya yang harus kita ingat sebelum belajar turunan fungsi trigonometri itu adalah sifat-sifat turunan fungsi. Karena sifat ini masih tetap bisa digunakan meskipun di turunan trigonometri ya. Jadi ini sifat-sifat yang udah kalian pelajari dulu di kelas 11 mengenai turunan fungsi ini masih bisa dipakai. Contohnya yang pertama ini kalau ada fungsi penjumlahan atau pengurangan, ya kita tinggal kurangin aja masing-masing seperti tadi contohnya ya. Jadi masing-masing diturunin. Terus kalau yang kedua kalau ada konstanta dikali fungsi, ya kita turunin aja fungsinya dikali konstantanya. Seperti tadi ya, ini udah kelihatan. Ada 2-nya, 5-nya, 4-nya tinggal ditulis ulang. Nah, yang 2 terakhir, kalau ada perkalian, itu rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kalau ada pembagian atau pecahan, turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen per V kuadrat ya. Nah, ini beberapa materi kelas 11 yang harus kalian ingat sebelum kita masuk turunan fungsi trigonometri. Oke? Langsung aja kita mulai ke materi intinya, yaitu kayak gimana sih turunan fungsi trigonometri. Nah, ini ada beberapa rumus dasar di turunan fungsi trigonometri ya. Ya, ini ada kalau kita punya Y sama dengan sin X, maka turunannya itu cos X. Gampang ya. Jadi sin X turunannya cos X gitu. Yang kedua, kalau cos X turunannya min sin X. Nah, awas nih, ketukar ya. Kalau sin X turunannya cos X, kalau cos X turunannya min atau negatif sin X. Oke. Nah, sebenarnya rumus dasarnya 2 ini. Untuk mencari turunan trigonometri yang lain seperti tangen, kotangen, sekan, kosekan bisa pakai ini ya. Karena tangen adalah sin per cos. Sin per cos itu bisa kita cari dengan tadi yang turunan pembagian ya. Tapi biar enggak lama kita kasih aja bahwa turunan tangen itu adalah sekan kuadrat. Nah, kalian bisa buktikan nanti. Lalu turunan yang berikutnya juga turunan kotangen itu adalah min kosekan kuadrat.
Turunan sekan adalah sekan tangen ya, dan turunan kosekan itu min kosek kotangen ya. Oke lah. Kita langsung coba contoh yang dasar 3 ini aja ya. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini yang pertama. Kalau ada fx-nya adalah 2 cos x, maka turunannya adalah, tadi ingat, cos turunannya apa? Min sin. Nah, terus kalau ada 2 di depannya, ada konstanta di depannya, maka atau koefisien cos x lah, terserah ya bilangnya. Ini tinggal tulis aja 2-nya. Nah, minnya dimunculin dari rumus turunan ya. Karena rumus turunan cos itu min sin x, ada 2-nya ya, tinggal tulis min 2 sin x gitu ya. Oke, contoh kedua. Kalau ada y sama dengan 5 sin x, nah maka turunannya y aksen sama dengan 5 cos x. Tadi turunan sin adalah cos ya, bisa dilihat tadi ya. Turunan sin cos ada 5-nya ya, tinggal tulis ulang gitu. Yang berikutnya, gimana kalau penjumlahan? Sama, tadi udah dibilang tinggal kita turunin satu-satu. Nah, kita turunin dulu yang min 3 sin x. Min 3 sin x berarti tinggal turunan sinnya aja. Turunan sin adalah cos. Jadi min 3 sin x turunannya min 3 cos x. Nah, sekarang yang 4 cos x. Nah, turunan cos ingat tadi apa? Min sin. Sehingga tandanya berubah tuh. Asalnya min plus 4. Jadi min 4 sin x. Paham ya? Ini berubah karena turunan cos itu adalah min sin. Yang contoh berikutnya. Kalau ada y sama dengan 6 tan x dikurangi cos x. Oke, maka turunannya y aksen itu sama tadi. 6-nya kita tulis ulang. Tan x tadi ingat lagi turunannya adalah sekan kuadrat. Nah, kalau cos x, turunan cos x itu min sin. Sehingga ini min ketemu min, tandanya berubah jadi plus ya. Jadi min ketemu min tandanya jadi plus. Jadi plus sin x. Jadi turunan 6 tan x dikurang cos x adalah 6 sekan kuadrat x ditambah sin x. Oke. Nah, ini rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Sekarang gimana kalau coba kalian perhatikan dari 4 contoh soal ini, sudut-sudutnya ya, ini cosnya cos x, sin x, cos x, tan x, cos x. Gimana kalau sudutnya itu berupa fungsi? Misalnya cos 5x atau lain sebagainya. Itu kita bisa gunakan rumus berikutnya, yaitu rumus lanjutannya ya. Nah, rumus lanjutan turunan fungsi trigonometri ini. Kayak gimana rumus lanjutannya? Sebenarnya sama aja sih ya tadi ya. Sin x kan turunannya adalah cos x. Nah, cuma bedanya kalau x-nya itu berupa fungsi gitu ya. Ya, jadi sin fx gitu. Maka turunannya adalah kita turunin dulu fx-nya, simpen di depan, dikali lagi cos fx. Jadi turunan sinnya cos kan. Nah, cuma bedanya tambahin turunan si fx-nya di depan. Biar paham, lihat contoh yang ini. Ini misalnya kita punya y sama dengan sin 3x min 5. Nah, ini kan fungsi tuh. Nah, turunan sinnya sebenarnya tetap cos gitu kan. Sin 3x min 5 ya turunannya cos 3x min 5. Cuma di depannya ini simpen turunan si 3x min 5-nya. Nah, turunan 3x min 5 adalah 3 gitu ya. Jadi tetap sin turunannya adalah cos dan di depannya simpan turunan dari fungsinya. Turunan yang dalam kurungnya. 3x min 5 kan turunannya 3 gitu ya. Oke, sekarang gimana kalau yang cos? Sama, yang cos juga sama. Turunan cos adalah min sin. Cuma di depannya pakai turunan dari si fungsinya. Kita lihat contohnya. Wah, ini contohnya misalnya cos 5x kuadrat min 3x. Sama aja. Jadi kita tulis dulu aja turunannya itu sin 5x kuadrat min 3x. Tapi simpen di depannya turunan dari 5x kuadrat min 3x-nya. Turunan 5x kuadrat min 3x adalah 10x min 3 kan. Nah, tapi jangan lupa tadi cos itu turunannya adalah min sin ya. Jadi ada minnya di depan. Sehingga ini bisa kita rapihin.
dikaliin gitu ya, jadi min 10x tambah 3, yang ininya tetap sin 5x kuadrat min 3x gitu. Oke, yang tangan gimana? Ya, sama ya, jadi sebenarnya sama semua, cuma bedanya pakai turunan fungsinya di depan gitu ya. Jadi simpan dulu turunan fungsinya di depan. Jadi tan fx turunannya adalah f aksen x dikali sekant kuadrat fx. Contohnya misalnya 3 tan 5x. Nah, 3-nya ya tetap tulis 3 di depan, tapi ini ada 5x. Turunan 5x kan 5, sehingga di depan ini ada 3 kali 5. Ya, 3 kali 5 berarti 15. Nah, yang ininya tetap sekant kuadrat 5x gitu ya. Jadi sama yang berikutnya juga, yang kotangen, yang kosekan, yang sekan, turunannya ngikutin, tapi di depannya pakai turunan dari si fungsinya. Oke. Rumus berikutnya yaitu mengenai aturan rantai. Ini digunakan untuk ngerjain soal-soal yang berpangkat nih biasanya gitu ya, sinnya berpangkat. Gimana caranya? Kita lihat di video berikutnya. Oke, semoga yang tadi difahami dulu ya, sedikit-dikit yang tadi pahami dulu, kerjain soal-soal latihannya, dan kita jumpa lagi di video berikutnya.